Halo guys, jadi tadi aku habis nonton video tentang yang bahas tentang eh, logika mistika ya. Jadi gimana kalau seandainya logika mistika itu sebetulnya itu malah penting. Mungkin banyak orang yang bilang kalau seorang logika mistika itu kan itu memang percaya suatu hal tanpa satu alasan tertentu. Tapi gimana seandainya kita itu benar-benar justru benar-benar membutuhkan yang namanya logika mistika. Gini, kita untuk merasakan yang namanya cinta kita itu perlu logika mistika. Soalnya kita tidak bisa menjelaskannya dengan hal detail. Kalaupun dengan rasionalitas gitu, apa yang bisa kita dapatkan positif yang bisa kita dapatkan dari percintaan? Mungkin ini hal yang mungkin basic. Contohnya kita kalau misalnya nih kita merasakan cinta dan kita berkeluarga gitu. Berkeluarga itu kan merepotkan, guys. Itulah mengapa banyak orang-orang sekarang itu kan tidak ingin menikah. Kenapa? Karena tidak ingin berkeluarga itu karena memang merepotkan kan. Mengeluarkan banyak uang gitu kan, harus mengurus segala macam. Kan merepotkan. Jadi gini, logika mistika dan berlogika, orang-orang yang terlalu berlogika juga itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, maksudku orang-orang yang memiliki logika mistika itu kan tidak boleh terlalu berlebihan, dan orang-orang yang memiliki yang berlogika juga tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena jika terlalu berlebihan dalam berlogika, semuanya menggunakan logika, kayak kamu tidak bisa kamu tidak bisa menikmati hidup ini dengan nyaman. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menikmati kesenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu seperti tadi cinta, berkeluarga, itu kan tidak bisa kamu menggunakan logika kepada semuanya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita mengerti menggunakan pure logika gitu. Jadi ada juga yang memang kita percaya dengan logika mistika. Contohnya seperti tadi, kita bisa menikmati kebahagiaan juga kok dari berkeluarga gitu. Meskipun memang itu merepotkan segala macam, tapi kan yang namanya berkeluarga itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin yang membuat kita senang dan bahagia. Yang mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan secara rinci kenapa aku bahagia gitu. Jadi inilah kenapa logika mistika itu tidak selalu buruk gitu. Jadi mungkin ya orang-orang yang mempermasalahkan logika mistika itu sekarang itu adalah ya percaya pada hantu yang memang sebetulnya sesuatu itu masih bisa dijelaskan dengan cara ilmiah gitu. Tapi mereka malah lebih percaya sama hal-hal yang mistis. Ya mungkin itu adalah buruknya. Tapi gini guys, pada intinya kita tidak boleh berlebihan terhadap sesuatu. Dalam berlogika, dalam memandang sesuatu yang mistik, kita tidak boleh benar-benar berlebihan dalam memandang itu semua. Karena baik lagi, hidup ini kita itu harus seimbang. Menurutku sendiri ya, kita harus seimbang. Jadi kita memakai logika, kita percaya dengan hal mistik. Seperti soalnya orang-orang yang beragama, itu kan dia percaya hal-hal yang memang di luar akal sehat, itu tidak bisa dijelaskan. Jadi ada beberapa batasan yang dimiliki oleh manusia, dan pada akhirnya kita harus percaya bahwa manusia itu manusia itu terbatas. Jadi jika ada orang yang bilang kamu ini tidak menggunakan logika, kamu kurang rasional gitu. Kalau misalnya ada yang menanyakan hal itu, kamu kurang rasional, ya manusia itu kan pada akhirnya diciptakan ya. Jadi otak manusia itu diciptakan memang tidak untuk hanya berlogika saja, tapi juga untuk mengenal hal yang mistik. Gini loh. Jadi seperti yang namanya cinta, perasaan-perasaan seperti itu kan kita tidak bisa menjelaskannya dengan cara logika pure gitu. Karena seperti tadi, orang-orang yang terlalu berlogika, mereka akan menganggap bahwasanya mencintai seseorang itu adalah sesuatu hal yang merepotkan. Karena nanti kita akan berkeluarga segala macam, sehingga banyak orang-orang yang terlalu berlogika itu mereka menganggap bahwa pernikahan itu memberatkan, yang padahal ada hal-hal yang kita bisa dapatkan, kebahagiaan atau hal-hal yang memang bisa kita dapatkan dari itu positif di dalam suatu yang namanya keluargaan gitu. Jadi ya memang kita tidak boleh berlebihan terhadap sesuatu. Itu mungkin yang bisa kita ambil bahwasanya manusia itu ya
harus seimbang gitu. Ada logika mistika yang memang betul-betul kita memerlukannya gitu. Ada mungkin batasan-batasan dalam berlogika juga. Jadi semua itu tidak bisa kita pure menggunakan kita harus berlogika semuanya. Tidak juga. Kita harus percaya sama hal yang mistis yang tidak juga. Jadi apa ya? Kita itu memiliki otak yang bisa membatasi gitu. Jadi aku harap teman-teman yang nonton video ini tuh kita lebih bisa menyeimbangkan lagi antara logika mistika mana yang jadi apa ya? Tidaknya aku ingin teman-teman dan diri aku sendiri juga jadi bisa memakai atau menempatkan kapan sih kita harus berlogika dan kapan sih kita harus menggunakan logika mistika gitu. Mistika yang mungkin seperti yang tadi gitu kan. Ya, mungkin itu aja.